membersihkan menambah keimanan kita, menyejukkan hati kita, sehingga kita dapat menunaikan aktivitas kita dengan lebih baik. Saudara Wakil Bupati, pimpinan dan wakil yang terhormat, dan hadirin yang termuliakan, selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Paripurna hari ini Jumat tanggal 7 Oktober 2022 dengan agenda 1. Penyampaian pandangan fraksi terhadap nota bupati tentang APBD tahun anggaran 2023 dan penyampaian nota bupati terhadap rancangan undang daerah tentang pajak dan kontribusi daerah. Kita buka dan dapat ini dinyatakan terbuka untuk umum. Bupati, saudara Wakil Ketua dan anggota DPRD serta para undangan yang berbahagia, pada tanggal 8 Agustus 2022 yang lalu telah ditandatangani nota kesepakatan antara pemerintah daerah dengan DPRD Kabupaten Agam tentang PPAS tahun anggaran 2023, dan pada tanggal 29 September 2022 telah disampaikan nota bupati tentang Ramperda APBD tahun anggaran 2023. Hari ini serangkaian agenda dalam pembahasan Ramperda APBD tahun anggaran 2023 dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum fraksi terhadap nota bupati tentang Ramperda APBD tahun anggaran 2023 setelah mendengarkan nota bupati tentang Ramperda APBD tahun anggaran 2023 dan melakukan kajian dan diskusi dalam fraksi. Ada beberapa hal yang sangat penting dan mendasar yang menurut kami harus diprioritaskan oleh pemerintah daerah dalam Ramperda APBD tahun anggaran 2023 ini. Namun pembahasan lebih detail Ramperda APBD tahun anggaran 2023 ini diharapkan maksimal dan pada rapat-rapat komisi rapat banggar dengan TPAPD nantinya. Saudara Wakil Bupati, Wakil Ketua dan anggota DPRD dan para undangan yang berbahagia, adapun hal-hal yang ingin kami sampaikan berupa poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, fraksi Gerindra mengingatkan kepada kepala daerah agar fokus pada pencapaian RPJMD dan fokus mencari dana untuk menjalankan program unggulannya, karena tahun 2023 merupakan tahun ketiga kepala daerah menjalankan pemerintahan dan capaian RPJMD masih belum dilihat signifikan. 2. Fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah fokus pada pembangunan fisik yang berkualitas, penyelenggaraan pemerintah yang bersih, dan mendistribusikan tugas pemerintah yang jelas agar pengurusan Kabupaten Agam ini berjalan dengan baik. 3. Fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah segera menindaklanjuti rencana penanganan kemacetan Pasar Padang Luar yang telah diinisiasi oleh Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat, Bapak Haji Andre Rosiadi bersama pihak PT GKI beberapa hari yang lalu. 4. Fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah memaksimalkan program-program yang realistis dan berdampak langsung pada masyarakat, khususnya petani dan nelayan, serta program yang bisa membangkitkan ekonomi masyarakat secara langsung. 5. Fraksi Gerindra meminta kepada pemerintah daerah agar melakukan kajian serta tindakan real dalam hal memitigasi kemungkinan yang akan menjadi atas pertumbuhan ekonomi yang cenderung melemah
di Kabupaten Agam akibat dampak krisis global yang akan menghalang Indonesia di tahun 2023 nanti, sesuai dengan peringatan yang telah disampaikan oleh pemerintah pusat dalam setiap pembahasan ekonomi nasional. 6. Fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi capaian kinerja masing-masing OPD, baik itu koordinasi, komunikasi maupun hasil kerja yang sesuai dengan target daerah, untuk menuju Agam yang mampu melayani masyarakat dengan baik, maju, sukses dan mandiri untuk masa yang akan datang. 7. Pelebaran Jalan Baso, Canduang, Sungai Tua sampai batas tanah datar pada tahun 2019 dan 2021 sangat berdampak positif untuk mengatasi kemacetan jalan negara, juga peningkatan ekonomi masyarakat. Namun pelebaran lanjutan dari Kapau Kilatang Kamang menuju Kamang Mage, Salo, Kota Baru, Baso sampai Panampuang dan Sipang Biaro Ampe Angke masih terhenti tahun lalu di batas Nagari Kapau dan Garut. Maka kami fraksi Gerindra agar dapat meminta dilanjutkan bertahap tahun ke depannya. 8. Pembangunan pasar rakyat, pasar serikat, pasar nagari seperti Padang Baru, Lubak Basung, Pekan Ahad dan Pekan Selasa dan Tanjung Raya, Pasar Ahad, Padang, Gelagah, Matur, Pasar Lasi, Canduang dan Pekan Selasa, Kamang Mage yang merupakan juara 1 tingkat Sumatera Barat dalam lomba pasar rakyat kategori pasar rakyat yang dikelola oleh Nagari operasi pada tanggal 17 Agustus 2022 yang lalu, untuk dapat diprioritaskan tahun 2023 karena kondisi gedung sarana prasarana masih banyak yang harus dibenahi. 9. Dengan terjadinya bencana yang berkepanjangan di sepanjang Pantai Tipu, khususnya Pantai Tipu di Mojorong, yang merusak pemukiman dan perkebunan warga terus-menerus, perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah. Kami fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah dapat melakukan upaya yang maksimal agar mendapatkan bantuan pemerintah pusat untuk penanganan operasi tersebut. 10. Fraksi Gerindra meminta agar pemerintah daerah dapat memprioritaskan permit jalan Jirat Cancang Randah di Tiku Selatan dilanjutkan ke Jalan Masang Timur di Tiku 5 Jorong, karena dengan kondisi jalan tersebut sangat memprihatinkan dan dikhawatirkan SD 26 yang berada di Jirat tidak dapat murid karena sering terjadi kecelakaan di jalan menuju sekolah tersebut. 11. Fraksi Gerindra meminta kepada pemerintah daerah untuk memperhatikan pemerataan pembangunan dan pemerataan anggaran tersebar pada daerah-daerah pinggiran Kabupaten Agam, karena masih banyak jalan, irigasi, gedung-gedung sekolah dan fasilitas umum lainnya yang masih tertinggal di nagari-nagari pinggiran Kabupaten Agam dalam keadaan rusak, seperti jalan Patapai Nagari Tujuan menuju Kuning Nagari Maselawe Malukuah yang juga pernah kami sampaikan tahun 2020 yang lalu, tetapi sampai saat ini belum ada tindakan pemerintah daerah untuk pembangunan ruas jalan tersebut, sedangkan jalan tersebut merupakan jalan utama yang menghubungkan dua nagari di Kecamatan Maluku dan status jalan tersebut adalah merupakan jalan kabupaten. 12. Fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah untuk dapat melakukan pengaspalan jalan penghubung nagari Peninjauan Purwokerto, Jorong, Cicawan yang rusak berat dan juga jalan nagari Koto 6 Koto. 13. Kami fraksi Gerindra meminta kepada pemerintah daerah agar aspal di Kabupaten Agam dapat dilakukan perawatan rutin. Kami meminta kerusakan jalan yang bersifat ringan dan sedang agar dapat segera dilakukan penambalan sehingga tidak terjadi kerusakan yang lebih parah.
yang menimbulkan kecelakaan pada masyarakat. Kami mengusulkan agar Dinas PUTPR agar Kabupaten Agam mempunyai permit aspal mini mobil yang setiap hari dapat menambah jalan di Kabupaten Agam yang rusak ringan. 14. Kami fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah agar dapat meringankan mutu pendidikan formal yang berada di bawah wewenang Kabupaten Agam sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Nasional. Kami meminta pemerintah daerah melakukan pembinaan pendidikan sesuai dengan standar pendidikan nasional, yaitu standar sarana prasarana, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar kompetensi lulusan, dan standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan. Namun dari 8 prioritas tersebut, prioritas utama adalah standar sarana prasarana dan standar pendidik dan tenaga kependidikan. Kami meminta pemerintah daerah dapat membenahi sekolah-sekolah negeri yang kondisinya rusak serta dapat melakukan peningkatan kapasitas guru-guru sekolah negeri sehingga mutu sekolah negeri naik dan minat masyarakat untuk bersekolah di sekolah negeri tetap tinggi. Fraksi Gerindra memandang anggaran untuk peningkatan mutu guru tersebut masih minim dan kami meminta pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan anggaran untuk kegiatan hal tersebut. 15. Masih banyak jembatan di Kabupaten Agam dengan kondisi terputus dan rusak berat, di antaranya Jembatan Tempo, Jembatan Bangsa, dan Jembatan Kota Kaciak Tanjung Raya yang merupakan jalan utama. Kami fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah jembatan tersebut segera dibangun untuk 2023 sehubungan dengan surat edaran Menpen RB nomor B/151 SM100/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Kami fraksi Gerindra menerima informasi bahwa tidak semua tenaga honorer masuk ke dalam pendataan tersebut. Untuk itu, kami fraksi Gerindra meminta penjelasan kepada pemerintah daerah terkait mekanisme pendataan tersebut. 17. Kami fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah lebih fokus kepada kegiatan pekerjaan yang mempunyai nilai output bagi Kabupaten Agam, tidak hanya sekedar kegiatan seremonial yang mana saat ini menjadi sorotan masyarakat. Saudara Wakil Bupati, Wakil Ketua, dan anggota DPD Kabupaten Agam beserta undangan yang berbahagia. Demikianlah pandangan umum fraksi Partai Gerindra ini DPD Kabupaten Agam ini kami sampaikan atas nama fraksi Partai Gerindra.